Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang keempat. Untuk kegiatan 1, 2, 3 perlu saya evaluasi. Untuk hasil tugas, untuk yang pertama itu jangan lupa itu di buku tugas. Termasuk nanti untuk tugas keempat ini akan saya berikan tugas dalam bentuk hasil kerjanya itu dikumpulkan saat tatap muka di sekolah, sehingga dikerjakan di buku tugas masing-masing. Atau kalau yang kelas 12 ini di buku penunjang, langsung di soal-soal itu. Sebagai persiapan untuk ulangan harian minggu depan. Jadi karena hanya 2 bab, maka kelas 12 1 bab sudah berakhir kemarin, maka saya berikan tugas untuk menyelesaikan soal-soal bab 1 itu untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Saat ini kita memasuki bab 2 dengan tema perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Terdapat 4 KD. KD yang pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Berikutnya, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini titik tekannya bahwa kalian nanti harus mampu mempraktekkan untuk menegakkan hukum di Indonesia, sekaligus wujudnya dalam bentuk berbuat jujur. Itu salah satu bagiannya. Langsung aja, kalau sudah saya uraikan KD atau kompetensi dasar dan tujuannya, saya perlu menjelaskan teorinya dulu. Perlindungan dan penegakan hukum. Ini berkaitan dengan materi kelas 11. Kalau Anda dulu di kelas 11 sudah mendapatkan teori tentang sistem-sistem hukum di Indonesia khususnya, maupun hukum secara umum. Di dalamnya di situ diuraikan bagaimana pengertian hukum, fungsi tujuan hukum, klasifikasi hukum, dan lain sebagainya. Itu Anda mendapatkan pada saat di kelas 11. Untuk itu tolong Anda pelajari materi di kelas 11 sehingga tetap ada kesinambungan dengan materi kelas 12 saat ini. Kita lanjutkan ke teori sesuai dengan tema saat ini, perlindungan dan penegakan hukum. Dari arti kata dulu. Arti perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai daya upaya atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun kelompok
bisa juga dalam bentuk lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Kalau bisa disimpulkan, ditarik kesimpulan bahwa pengertian perlindungan hukum berarti usaha sadar yang dilakukan oleh setiap orang maupun pemerintah serta kelompok orang untuk mewujudkan keamanan, ketertiban maupun memenuhi kepentingan hak-hak asasi manusia. Sedangkan unsurnya di dalam perlindungan hukum tercakup 3 macam unsur. Yang pertama, adanya perlindungan dan dari pemerintah kepada warga negara. Yang ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya itu dalam bentuk jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia atau hak asasi warga negaranya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Berarti hukum yang dibuat atau ditetapkan pemerintah itu sifatnya pasti, tidak mengalami perubahan. Artinya kalau itu dilanggar oleh siapapun, sanksinya tetap tidak ada perubahan. Unsur berikutnya tentunya kalau menjamin kepastian hukum, jelas hukum itu memiliki sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Yang nanti sanksi itu ada 2 macam, sanksi atau hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang nanti secara detail saya uraikan pada materi berikutnya, atau mungkin kalian sudah pernah mendapatkan pada saat mempelajari tentang sistem hukum di kelas 11 dulu. Berikutnya, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan di semua bidang kehidupan masyarakat. Yang berarti perlindungan hukum itu terpenuhi atau tidak itu tergantung pada bagaimana hukum itu ditegakkan oleh masyarakatnya. Artinya, jika hukum bisa ditegakkan, yang berarti hukum itu ditaati, dilaksanakan oleh seluruh warga negara, berarti di negara itu tercipta praktek perlindungan hukum. Berarti seluruh rakyat akan merasa terlindungi hak-hak asasinya. Itu sesuai dengan bagan atau skema yang PPT yang kami berikan. Pada pertemuan pertama ini nanti yang saya berikan itu dalam bentuk 2KD. Arahnya satu tujuan, paling tidak secara teori memahami konsep tentang perlindungan dan penegakan hukum secara teori. Nanti arahnya prakteknya Anda setelah mendapatkan teori mampu berlaku jujur. Jadi mampu menerapkan.
Setelah menganalisis teori, mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menegakkan hukum-hukum yang berlaku di lingkungan kita. Kalau tadi saya sampaikan unsur-unsur perlindungan hukum itu ada 3 tadi. Kalau mungkin di buku-buku lain bisa diuraikan 4 juga bisa, 3 juga bisa, 2 juga bisa, karena itu ada keterkaitan antara 1, 2, 3, 4. Berikutnya, kalau tadi unsurnya, sekarang bentuk-bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum itu bisa dalam bentuk preventif, yang kedua dalam bentuk represif. Kalau dalam bentuk preventif itu arti kata lainnya adalah pencegahan, yang berarti diwujudkan dalam bentuk ditetapkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Jadi hukum atau peraturan itu dibuat oleh pemerintah, isinya tentang batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Sedangkan bentuk yang kedua tadi saya sampaikan secara represif. Berarti dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan itu berupa perbuatan atau sikap tegas dari pemerintah jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Berikutnya secara teori mungkin perlu saya sampaikan lagi juga fungsi hukum. Hukum ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Fungsi atau kegunaannya yang utama tidak lain adalah di dalam rangka melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Berikutnya, tujuan hukum. Kalau secara teori, hukum ditetapkan oleh negara itu memiliki tujuan, diantaranya untuk mewujudkan keamanan masyarakat, mewujudkan ketertiban masyarakat. Berikutnya, untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, kebahagiaan masyarakat. Dan yang paling luas tujuan hukum ditetapkan oleh negara adalah bukan hanya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kebahagiaan, kedamaian masyarakat, tapi secara luas hukum ditetapkan bertujuan untuk mensejahterakan atau mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat atau seluruh warga negaranya. Itu secara teori yang perlu saya jelaskan pada kesempatan pagi hari ini.
Dan jangan lupa untuk menguasai konsep materi bab 2 ini tentunya kalian mengingat kembali materi kelas 11 tentang sistem hukum. Mestinya pada saat kelas 11 sudah dijelaskan juga dasar hukum di Indonesia. Kenapa negara kita menetapkan hukum? Hukum itu untuk apa dan lain sebagainya. Itu mestinya sudah dijelaskan di kelas 11 terdahulu. Untuk itu saya hanya mengingatkan bahwa kalian harus ingat hukum tertulis yang ada di Indonesia. Yang tertinggi itu disebut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Urutan di bawahnya itu tidak lain adalah ketetapan MPR, di bawahnya lagi adalah undang-undang, dan seterusnya. Yang paling rendah, hukum yang terendah kalau secara formal yang ditetapkan oleh negara adalah peraturan desa atau peraturan yang dibuat oleh lurah. Tolong diingat kembali itu. Tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yang tetap berlaku sampai saat ini. Kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945, mengapa negara kita menetapkan atau pemerintah menetapkan atau membuat hukum, itu bisa dilihat secara tegas pada bagian pembukaan. Yang intinya, negara kita didirikan punya tujuan, dan itu dituangkan dalam bagian alinea keempat. Nah, untuk mencapai tujuan maka perlu ditetapkan hukum. Kalimat negara Indonesia adalah negara hukum itu tertuang atau tertulis di bagian pasal 1 ayat 3. Sekaligus juga dituliskan jaminan hak dan kewajiban warga negara untuk taat pada hukum itu pada pasal 27. Ayat 1. Yang akhirnya juga dikembangkan dalam bentuk amandemen Undang-Undang Dasar. Pasal 28D ayat 1. Itu salah satu bagiannya. Tolong nanti secara detail kalian bisa mempelajari atau menguliti isi Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR. Itu menjadi tugas tambahan kalian di luar tugas yang harus Anda tuliskan di buku tugas atau buku penunjang masing-masing. Jadi tugas keempat ini menguliti atau mempelajari secara detail Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat jaminan atau aturan tentang hukum. Pasal-pasal yang mana? Tolong itu dipelajari. Jika kalian ada yang belum paham, berarti bisa ditanyakan lewat WhatsApp.
Saya lanjutkan. Kalau tadi sampai konsep perlindungan hukum, sekarang masuk ke teori konsep penegakan hukum. Kalau tadi pengertiannya sudah ya. Penegakan hukum berarti upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang atau pemerintah untuk mentaati hukum atau mentaati peraturan yang telah dibuat oleh negara. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum, banyak problem-problem atau permasalahan yang kita hadapi bersama. Di antaranya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Saat proses itu sudah ada permasalahannya. Contoh, masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Pada saat ada sidang DPR, misalnya sudah ada permasalahan. Makanya perlu dilakukan secara musyawarah maupun lewat jalan voting. Yang terpenting, hukum yang nantinya akan ditetapkan itu tidak lain adalah di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyatnya. Problem berikutnya, masyarakat masih banyak yang mencari kemenangan, bukan mencari keadilan. Yang berikutnya, permasalahan di negeri ini, masalah uang masih mewarnai penegakan hukum. Permasalahan yang lain, penegakan hukum itu masih ada yang melaksanakan secara diskriminatif. Sehingga ada ungkapan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu materi secara teori kaitan dengan konsep penegakan dan perlindungan hukum. Saya lanjutkan secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Terwujud tidaknya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu tergantung pada beberapa macam faktor. Yang pertama, kaidah hukum itu sendiri. Artinya, hukum yang dibuat atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sudahkah mampu mewujudkan atau menjamin hak-hak asasi seluruh rakyat? Yang kedua, faktor penegak hukum. Karena penegak hukum merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegak hukum, sudahkah aparat penegak hukum itu sendiri mampu melaksanakan penegakan hukum itu sendiri atau mampu menjadi contoh dan teladan?
Faktor yang ketiga, sarana dan prasarana atau fasilitas. Berkaitan dengan fasilitas, berarti itu berupa sarana baik fisik maupun faktor pendukung yang lain. Sudahkah mampu memfasilitasi untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum? Satu contoh, pemerintah membuat undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sudahkah di setiap jalan-jalan yang rawan, yang rentan terhadap kecelakaan itu terdapat rambu-rambu yang lengkap, yang memenuhi syarat, misalnya seperti itu. Faktor berikutnya, masyarakat. Untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Yang berarti, sudahkah masyarakat kita sadar untuk selalu patuh atau taat terhadap hukum-hukum yang dibuat oleh negara? Atau bisa dilakukan, sudahkah aturan atau hukum itu dilaksanakan oleh setiap individu masyarakat kita dimanapun kita berada? Dan faktor yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah mencakup nilai-nilai yang mendasar pada hukum yang berlaku. Karena kebudayaan tidak lain adalah kebiasaan manusianya. Sudahkah masyarakat kita terbiasa untuk taat pada hukum? Ini yang menjadi faktor-faktor penentu. Kalau sudah terbudaya sadar hukum, berarti akan tercipta perlindungan dan penegakan hukum. Kalau ditinjau dari faktor-faktor yang menentukan tadi, bisa disimpulkan bahwa penegakan hukum itu bisa terwujud jika hak-hak asasi warga negara semuanya terlindungi. Demikian juga sebaliknya. Hak asasi warga negara terlindungi atau perlindungan hukum akan bisa terwujud jika seluruh rakyat sadar untuk taat pada hukum. Demikian tema pada pertemuan di pagi hari ini. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Dan jangan lupa tugas itu dikerjakan. Tugas tambahnya tadi, pelajari Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya berkaitan dengan tema hukum. Saya akhiri.
Insya Allah pada pertemuan kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam kondisi sehat di minggu depan. Jangan lupa minggu depan persiapan ulangan harian pertama dari materi bab 1. Maka dari itu tugas saat ini tak berikan pada kalian itu untuk mengerjakan soal-soal pilihan ganda uji kompetensi 1, 2, 3 dari buku penunjang. Yang punya buku dikerjakan di bukunya, di buku penunjang itu. Yang belum punya dikerjakan di buku tugas. Diserahkan atau dikumpulkan pada saat ada tatap muka di sekolah. Tapi dikerjakan langsung karena itu untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Kita tutup pertemuan saat ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.